Kita puasa tidak sekali dua kali, tapi sudah rutin di setiap tahunnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Ada satu persoalan yang mendasar, kenapa sih harus disuruh puasa Ramadan? Biasanya kita kalau lebih paham maksudnya, dalam syariat lebih nikmat mengerjakannya. Kalau kita paham maksud Allah apa sih, nyuruh kita kemudian melaksanakan puasa. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, puasa oleh Allah disetting sebagai salah satu cara agar kita mengalami pengurangan dosa. Jadi setiap aktivitas puasa selalu berimplikasi pada pengurangan dosa. Ada beberapa hadis misal hadirin. Yang pertama, puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa Asyura. Nabi pernah ditanya, Nabi itu ditanya oleh para sahabat tentang puasa Asyura. Maka puasa Asyura berimplikasi pada pengampunan dosa. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang puasa Arafah. Maka puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba Bapak bayangkan, tiap tahun kita Ramadan, tiap tahun kita puasa Asyura di 10 Muharram, tiap tahun kita puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, tiap tahun kita puasanya, Pak. Kira-kira harusnya punya dosa atau tidak? Harusnya nggak punya dosa. Karena semuanya dalam rangka pengurangan dosa. Tiap tahun kita kerjakan, masa masih punya juga dosa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita puasa tidak sekali dua kali, tapi sudah rutin di setiap tahunnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Ada satu persoalan yang mendasar, kenapa sih harus disuruh puasa Ramadan? Biasanya kita kalau lebih paham maksudnya, dalam syariat lebih nikmat mengerjakannya. Kalau kita paham maksud Allah apa sih, nyuruh kita kemudian melaksanakan puasa. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, puasa oleh Allah disetting sebagai salah satu cara agar kita mengalami pengurangan dosa. Jadi setiap aktivitas puasa selalu berimplikasi pada pengurangan dosa. Ada beberapa hadis misal hadirin. Yang pertama, puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa Asyura. Nabi pernah ditanya, Nabi itu ditanya oleh para sahabat tentang puasa Asyura. Maka puasa Asyura berimplikasi pada pengampunan dosa. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang puasa Arafah. Maka puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba Bapak bayangkan, tiap tahun kita Ramadan, tiap tahun kita puasa Asyura di 10 Muharram, tiap tahun kita puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, tiap tahun kita puasanya, Pak. Kira-kira harusnya punya dosa atau tidak? Harusnya nggak punya dosa. Karena semuanya dalam rangka pengurangan dosa. Tiap tahun kita kerjakan, masa masih punya juga dosa? Gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka sederhananya Allah pengen kita ini nanti wafat kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, dikasihlah puasa gitu loh Pak. Makanya ada hadis dhaif, saya sebutkan ini hadis dhaif karena diperdebatkan di kalangan para ulama. Ketika Nabi naik mimbar, Nabi itu naik mimbar. Kemudian Nabi bilang amin, amin, amin.
Sahabat agak bingung kok Nabi tidak tiba-tiba bilang amin, nggak biasanya ini. Nabi melihat penasaran para sahabat, kemudian kata Nabi, tadi itu Jibril doa dan saya aminkan doanya Jibril. Di antara doanya Jibril adalah celaka orang yang sudah menikmati bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi dosanya masih banyak. Celaka itu. Kok bisa-bisanya bulan Ramadan itu dosanya masih banyak? Kok bisa gitu? Sedangkan settingan bulan Ramadan, settingan puasa pada umumnya dalam rangka menghilangkan dosa, kan jadi kebangetan akhirnya. Kok bisa sudah bulan Ramadan dosanya masih belum berkurang? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini cara yang Allah berikan kepada kita supaya kita pulang kampung nanti keharibaan Allah benar-benar nggak bawa dosa, Pak. Kurang baik apa Allah sama kita? Bahkan ada satu kondisi, Pak. Bapak nggak usah puasa, cukup meneng baik, Pak. Cukup diem saja, itu bisa berkurang dosa. Tidak harus melaksanakan puasa, cukup diem saja dan bersabar, insya Allah dikurangi dosa. Dengan syarat bapaknya harus sakit. Karena orang yang sakit, kemudian bersabar dengan sakitnya, maka dosanya dikurangi. Mending puasa, mending sakit nih, Mas. Ya mending puasa lah daripada sakit. Walaupun sakit kalau sabar berkurang dosa, tapi mendingan puasa lah, dengan puasa berkurangnya dosa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau kita tidak punya dosa gara-gara kita rajin puasa, rajin ibadah, karena pada akhirnya tidak hanya puasa yang bisa menggugurkan dosa, seluruh ibadah juga bisa, Pak, memiliki tendensi penebusan dosa. Bukankah Nabi pernah bilang, man qoma Ramadan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, maka dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Sholat tarawihnya pun menghapuskan dosa, nggak cuma puasa. Jadi ini lagi big sale pengampunan dosa, Pak. Maka kebangetan sekali lagi kalau orang sudah ada di bulan Ramadan tapi dosanya masih mumpung di bulannya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau orang sudah tidak punya dosa, kira-kira Pak, masuk neraka nggak? Kalau orang sudah nggak punya dosa, kira-kira masuk neraka nggak? Jawabannya tidak, Pak. Karena nggak ada alasan orang itu harus masuk neraka. Wong dosanya tidak ada. Karena neraka diadakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan dan membersihkan orang-orang yang punya dosa. Nah, kalau dia nggak bawa dosa, ya selesai, Pak. Ngapain masuk neraka? Maka bagi orang yang tidak punya dosa, neraka bukan destinasi wisata baginya. Nggak ada ceritanya masuk neraka kalau seorang sudah tidak membawa dosa. Bahkan hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, bukan sekedar tidak masuk neraka, Pak. Orang kalau sudah puasa dan puasanya menghilangkan dosa dalam dirinya, bukan hanya tidak masuk neraka, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim, ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu, saat dia berbuka puasa, baik itu maghrib maupun idul fitri. Dan yang kedua, saat ia bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah, Pak, mustahil orang itu bawa dosa. Apalagi ketemunya dalam keadaan paling menyenangkan. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang rajin puasa, dosanya berguguran. Karena dosa sudah berguguran, dia tidak pantas lagi masuk neraka. Dia langsung bisa ketemu Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Siapa ketemu Allah dalam keadaan yang paling happy? Siapa ini? Atau enggak siapa nih? Kalau siap, ada yang mau duluan? Oh, jangan dulu, Pak, ya. Mau tarawih dulu soalnya kita ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup, Pak, closing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaransi kalau orang itu rajin puasa, maka dia akan ketemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Pertanyaannya, apakah semua orang puasa bisa ketemu Allah, Ustaz?
Jawabannya tidak semua. Karena Nabi pernah mengingatkan Pak, kata Nabi, rubba lisaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak kok orang yang puasa tapi tidak tersisa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terus puasa yang seperti apa yang bisa memastikan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya, kita akan gunakan satu ayat saja dalam Al-Quran. Walaupun dua ayat Pak aslinya yang menggunakan kalimat ini, tapi saya kutip satu ayat saja. Dalam surat As-Saffat ayat 84 ada kalimat, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Dan ingatlah ketika dia mendatangi Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan qalbun yang salim. Maka dari ayat ini kita simpulkan, puasa yang bisa menjamin ketemu dengan Allah adalah puasa yang sampai pada kualitas kebersihan hati. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah sering melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, atau mungkin ada yang sudah 50 kali melaksanakan puasa Ramadan. Pertanyaan sederhananya, puasa Ramadan yang mana yang sudah menggaransi kebersihan kolbu, sehingga karenanya kita dijamin oleh Nabi ketemu dengan Allah dalam keadaan yang paling menyenangkan? Jawabannya, silakan Bapak jawab sendiri. Jika sudah ada momen Ramadan yang seperti itu, alhamdulillah. Jika belum ada, ini bagi yang belum ada, ayo Bapak Ibu, jadikan 1447 Hijriah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sampai pada kualitas kebersihan hati, yang dengannya Allah jamin, Nabi jamin, bisa ketemu dengan Allah dalam keadaan yang paling menyenangkan. Ramadan 1447 Hijriah, targetnya adalah ketemu Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.